Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Melihat ke bawah pada para murid, San Subing menyatakan, "Dewa memberkati kita, Tanyun tidak mati. Sekarang Tanyun yang menciptakan keajaiban di Venapil kita telah kembali." Ketika semua murid mendengar ini, mereka semua memandang Tanyun dan berteriak serempak. Junior memberi hormat kepada senior Tan. "Kalian semua tidak perlu sopan padaku." Tanyun mengepalkan tinjunya dari kerumunan. Pada saat ini Tan Xinjing mengangkat tangannya sedikit dan para murid segera diam. Tan Xinjing tampak serius dan berkata, "Tanyun, apakah kamu ingin menjadi muridku?" Ketika para murid mendengar kata-kata itu, gelombang badai muncul di hati mereka. Kakak Tan ditawari oleh kepala Tang untuk menjadi muridnya. Ini sangat menakjubkan. Shen Wende dan Shen Qingfeng tersenyum, tetapi hati mereka tidak bisa tersenyum. Sebelumnya Tanyun telah menolak San Subing. Jika Tanyun setuju dengan Tan Xinjing saat ini, Tanyun dianggap merendahkan San Subing. San Subing di belakang Tan Xinjing tertawa tidak wajar, tidak tahu harus berpikir apa. Sikap San Subing sekarang terkait dengan penolakan Tanyun terhadapnya. Tanyun berjalan menuju Tan Xinjing, berlutut dan berkata, "Terima kasih atas tawaran kepala divisi." Tetapi sebelum murid memasuki sekte Huangfu Shenzong, murid ini sudah memiliki seorang guru. Tanpa menunggu kata-kata Tanyun, Tan Xinjing tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kepala ini tidak keberatan. Kepala, guru telah mengatakan bahwa murid tidak diperbolehkan untuk memiliki guru lain. Jadi murid ini tidak bisa memujamu sebagai guru," kata Tanyun dengan tulus. Setelah mendengarkan, San Subing tidak bisa menahan senyum di wajahnya yang indah. Ini karena Tanyun yang memiliki pendirian yang kuat. Hal yang sama berlaku untuk Shen Qingfeng dan Shen Wende. Tan Xinjing juga tersenyum, tetapi ada sentuhan keengganan dan kepahitan di matanya. "Bangunlah." "Baik kepala." Tanyun bangkit berdiri. "Mari kita bicarakan. Hadiah apa yang kamu inginkan? Selama kepala ini memilikinya, aku akan memberikannya," kata Tan Xinjing. Kepala murid menginginkan api. Tanyun berkata tanpa ragu-ragu. Tan Xinjing menunjukkan ekspresi yang canggung. "Kepala ini tidak memilikinya untuk saat ini. Kamu dapat mengganti keinginanmu." Tanyun berpikir bahwa di masa depan San Subing pasti akan mengajukan posisi penatua untuk Shen Qingfeng di depan Tan Xinjing. Oleh karena itu Tanyun ingin Shen Qingfeng dipromosikan menjadi penatua tanpa syarat apapun. Tanyun berkata, "Kepala, saya merupakan murid Taman Pengobatan Lingshan. Jika tidak dibantu oleh Dia Kenshen, tidak akan ada Tanyun seperti sekarang ini. Saya mohon hadiah untuk saya diberikan saja pada Dia Kenshen." "Bocah bau, aku sama sekali tidak mengajarimu. Jangan main-main," kata Shen Qingfeng. Tanyun menutup telinganya, menatap Tan Xinjing dan berkata, "Tolong setujui kepala." "Baiklah, kepala ini setuju." Tan Xinjing semakin menyukai karakter Tanyun. Tidak banyak orang yang mau mengorbankan sesuatu yang besar untuk orang lain. "Kepala, jika tidak ada hal lain, murid akan pergi dahulu." Tanyun sangat ingin memasuki pagoda lantai 108 dan memurnikan embrio pedang. "Ya," setelah Tan Xinjing menjawab, Tanyun berjalan langsung ke gerbang menara dan segera gerbang menara ditutup perlahan. "Qingfeng, mari kita bicarakan. Hadiah apa yang kamu inginkan?" Tan Xinjing tersenyum sedikit. Tanyun menunggu Shen Qingfeng berbicara. San Subing memimpin dan berkata, "Kepala, orang yang ingin membunuh Tanyun lebih dari setahun yang lalu adalah tetua ketiga Pang Xiyuan. Sekarang Pang Xiyuan sudah mati dan tidak ada yang mengawasi murid-muridnya. Qingfeng menjaga Tanyun dengan baik dan dia juga seorang alkemis hebat tingkat menengah. Bawahan ingin Anda membiarkan Qingfeng mengambil jabatan tetua ketiga untuk sementara waktu." San Subing melihat Tan Xinjing. Ketika dia khawatir Tan Xinjing tidak akan setuju, Tan Xinjing akhirnya berbicara. "Seorang murid jenius seperti Tanyun berasal dari Taman Pengobatan Lingshan. Dia Kenshen telah berkontribusi yang banyak. Kepala ini mengumumkan bahwa mulai sekarang Shen Qingfeng untuk sementara akan mengambil posisi tetua ketiga Venapil Gerbang Dalam." "Terima kasih kepala." Shen
King Feng membungkuk dalam kegembiraan. Ya, Tan Xinjing berkata sedikit dan kemudian mengumumkan. Tan Yun baru saja berkata, hadiah diberikan kepadamu. Kepala ini mengumumkan lagi, Shen King Feng akan dipromosikan dari jabatan penatua sementara menjadi penatua ketiga. Terima kasih kepala. Bawahan mengucapkan terima kasih. Shen King Feng sangat bersemangat. 1 jam kemudian, Tan Xinjing kembali ke kamar di lantai 2 aula Bingking dan kemudian membasahi tubuhnya dengan obat cair. Tan Xinjing memandang Shen Subing di sebelah bak mandi dan berkata sambil tersenyum, Subing, kamu telah berjuang mendidik seorang jenius untuk Venapil kita dan kamu memiliki kontribusi yang besar. Apa yang dikatakan kepala ini sebelumnya masih berlaku. Selama kamu memimpin murid-murid pil dan dapat memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi seni pil di Sekte Abadi, kamu akan menjadi tetua yang berjasa dari Venapil kita. Saat matahari terbenam, kebangkitan Tan Yun, promosi Shen King Feng menjadi tetua ketiga, dan fakta bahwa Pang Xiyuan yang melukai Tan Yun lebih dari setahun yang lalu. Kabar ini menyebar di seluruh Venapil Gerbang Dalam dengan cepat. Waktu berlalu, 9 bulan kemudian di menara, Tan Yun duduk bersila. Pada saat ini api Hong Meng di depannya telah menelan api dari subzone tingkat rendah. Api hitam mendalam ungu. Tiba-tiba api meningkat dari 5 kaki menjadi 9 kaki, memancarkan aura master tingkat kedua. Artinya pada saat ini nyala api Hong Meng dapat langsung membakar harta karun kelas atas menjadi debu dalam sekejap. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun segera mengeluarkan meteorit ungu Tianwei dari cincin Qiang Kun dan mulai memperbaiki embrio pedang. Tan Yun mengendalikan besi meteorit ungu di luar langit dan melayang setinggi 10 kaki di menara. Segera api besar dari surga terbang dan menyelimuti besi meteorit ungu dari langit. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa dengan suhu nyala api Hong Meng saat ini dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk memurnikan besi meteorit ungu menjadi cairan. Di menara dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Waktu di luar menara sudah 2,5 bulan sejak Tan Yun memasuki menara. Ini karena perbandingan waktu antara di luar dan di dalam menara 1:18. Di siang hari di Gunung Lu Daoxian, Luwu baru saja kembali ke rumah gua. Dia memanggil Dia Ken Feng dan bertanya, Dia Ken Feng, saya telah pergi selama lebih dari 2 bulan. Apakah semuanya baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja, tetua. Dia Ken Feng berkata dengan hormat dan jujur. Baiklah, Luwu tersenyum dengan puas. Apakah ada insiden besar di pintu dalam baru-baru ini? Ada, tetua. Dia Ken Feng membungkuk dan berkata, ada 3 peristiwa besar telah terjadi. Oh, Luwu meminum anggur roh. Wajahnya berseri-seri. Katakan apa yang terjadi. Dia Ken Feng sepertinya berharap Luwu tidak akan marah setelah mendengarnya. Tetua, hal pertama adalah tetua ketiga Pang Xiyuan telah meninggal dan Dia Ken Liu Dahai juga telah meninggal. Apa yang kamu bicarakan? Pang Xiyuan sudah mati? Luwu tiba-tiba bangkit dengan segelas anggur. Katakan apa yang terjadi. Tetua, pembunuhnya masih belum diketahui. Berita itu benar-benar mengejutkan bawahan ini. Ternyata lebih dari setahun yang lalu, Pang Xiyuan yang menyerang Tan Yun di pagoda ruang dan waktu kelas menengah nomor 678. Hah? Tubuh Luwu bergetar dan nadanya menjadi cepat. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Luwu ingat dengan jelas bahwa hanya dia dan Pang Xiyuan yang tahu tentang ini. Dia Ken Feng memiliki firasat bahwa Luwu akan segera mengamuk. Jadi dia menggigil dan menelan ludahnya. Tetua, hal kedua adalah orang yang membunuh muridmu ternyata masih hidup. Apa yang kamu bicarakan? Luwu menggeram, katakan lagi. Tetua, tenanglah. Kebangkitan Tan Yun bukanlah kesalahan bawahan ini. Sebelum Dia Ken Feng selesai berbicara, Luwu mengangkat cangkir roh dan menghantamnya ke wajah Dia Ken Feng. Keluar, pergi dari sini. Tetua, tenangkanlah amarahmu. Bawahan akan keluar dari sini. Dia Ken Feng memegang pipi kanannya yang terluka, lalu melarikan diri dari gua. Dan raungan marah Luwu terdengar dari belakangnya. Masuk, ceritakan masalahnya.
Baik tetua. Dia Ken Feng melangkah ke dalam gua lagi dan dengan cepat berkata, 2,5 bulan yang lalu, setelah kembali hidup-hidup, Tanyun naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu tertinggi. Kepala divisi takut Tanyun akan diserang lagi. Jadi dia memerintahkan Shen Qingfeng dan Shen Wende untuk tetap berada di luar pagoda untuk menjaga Tanyun. Setelah mendengar ini, wajah Luwu menjadi hijau dan berkata, kamu telah mengatakan 2 hal penting sekarang. Bagaimana dengan yang ketiga? Dia Ken Feng berkata dengan jujur, tetua, hal ketiga adalah Pang Xiyuan sudah mati dan Kepala Tang secara pribadi menunjuk Shen Qingfeng untuk menggantikan Pang Xiyuan. Sekarang Shen Qingfeng adalah tetua ketiga. Baiklah, saya mengerti. Luwu hampir meraung. Cepat keluar. Setelah dia Ken Feng pergi, wajah Luwu menjadi jelek dan dia menyeringai dan berkata, saya mengerti. Kematian Pang Xiyuan pasti disebabkan oleh wanita jalang Shen Shubing. Shen Shubing mengetahui bahwa saya dulu mengirim Duan Zhen dan Jiang Xia untuk membunuh Tanyun. Sepertinya Shen Shubing sudah mengetahui sekarang persekongkolan antara Pang Xiyuan dan aku. Bahkan jika Shen Shubing memiliki dukungan kepala gerbang abadi, apa yang bisa Shen Shubing lakukan? Kepala gerbang suci adalah guru ayahku. Aku tidak percaya kamu akan berani menyerangku. Pada saat yang sama, di luar istana abadi Murong, Murong Sisi menunjukkan senyum yang sombong. Di depan Murong Sisi, ada seorang berusia 90 tahun mengenakan jubah sesepuh. Jika Shen Shubing ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa lelaki tua ini adalah musuhnya, yaitu Gongsun Yangchun, kepala pil gerbang suci. Dan ada gadis berbaju hijau bernama Gongsun Ruoxi. Kakek, hanya dalam waktu 1 tahun, saya telah dipromosikan dari master tingkat suci menjadi master tingkat menengah. Kamu tidak memuji cucu perempuanmu ini? Gongsun Ruoxi melangkah maju, memegang lengan Gongsun Yangchun berkata dengan genit. Wajah keriput Gongsun Yangchun penuh dengan ketidaknyamanan. Roxy, jika kamu mendengarkan kata-kata kakekmu dan memasuki divisi pil, kamu mungkin sudah menjadi alkemis hebat tingkat tinggi. Kakek memberitahumu beberapa kali, perselisihan antara 9 divisi di sekte Huangfu Shenjong tidak dapat diubah sekarang maupun di masa depan. Roxy, ayo kembali ke alkimia bersama kakek. Dengan kualifikasimu, bahkan jika kamu mulai belajar alkimia dari awal, kakek akan memiliki kepercayaan diri untuk melatihmu. Mendengar ini, Gongsun Roxy melepaskan lengan Gongsun Yangchun dan berlutut di puncak. Kakek, tolong jangan mempermalukan cucumu lagi. Guru memperlakukan saya dengan baik dan cucumu ini tidak akan meninggalkannya. Selain itu, cucu perempuanmu ini tidak suka alkimia. Saya menyukai divisi penyulingan senjata. Gongsun Yangchun berkata dengan dingin. Roxy, kamu sangat berbakat, tapi hari ini kamu menentang kakekmu. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal ini? Dalam hatimu, apakah kakek tidak penting dibanding dengan divisi senjata itu? Gongsun Roxy menundukkan kepalanya. Kakek, tentu saja kamu lebih penting. Cucu perempuan berjanji tidak akan pernah menjadi musuhmu di masa depan. Tolong jangan mempermalukan cucumu lagi. Aku sangat marah. Gongsun Yangchun dengan marah menunjuk Gongsun Ruoxi. Kamu adalah keturunan yang memalukan. Apakah kamu tahu bahwa ada 2 alkemis hebat tingkat rendah di antara para murid divisi pil gerbang dalam yang saat ini berada di bawah kendali kakekmu ini? Pertandingan di sekte abadi akan diikuti oleh divisi alkimia, pemurnian senjata, jimat dan formasi. Murid jenius dari ketiga sekte akan mewakili masing-masing sekte. Dengan tingkat pemurnian kamu saat ini, kemungkinan jauh di atas murid 2 sekte lainnya. Jika kamu menang, kamu telah menang untuk divisi senjata. Tetapi apakah kamu pernah memikirkannya? Kamu telah menjadi pusat perhatian dan divisi pil kakek akan terlihat sangat buruk. Gongsun Yangchun tidak diragukan lagi berkata, dengarkan kakek, tinggalkan divisi senjata. Gongsun Roxy sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya, air mata berkedip di matanya yang indah. Kakek, di hatimu apakah kehormatan divisi pil lebih penting dibandingkan masa depan cucumu ini? Jika memang begitu, cucumu ini berjanji ketika kompetisi 3 sekte kuno berlangsung, cucumu ini hanya akan menunjukkan kemampuan master hebat tingkat rendah.
Gong Sun Yang Chun menarik napas dalam-dalam, tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan hanya tentang kehormatan kakek, tetapi juga tentang persaingan 9 divisi. Karena kamu tidak mau meninggalkan divisi senjata, kakek tidak akan memaksamu. Lakukan saja apa yang baru saja kamu katakan. Sebelum kompetisi 3 sekte kuno, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu adalah master tingkat menengah. Kakek masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kakek akan pergi dahulu. Ketika Gong Sun Yang Chun pergi, air mata Gong Sun Ruoxi menetes. Kakek, tunggu. Ada apa? Gong Sun Yang Chun berkata dengan tidak sabar. Apakah karena hal itu kamu memperlakukan cucumu seperti ini? Kata Gong Sun Ruoxi dengan sedih. Gong Sun Yang Chun membungkuk dan menampar wajah Gong Sun Ruoxi. Kamu berani mengatakan ini? Kalau memang bersangkutan dengan kehormatan divisi pil, mengapa kakek tidak membawamu pergi dari divisi senjata dengan paksa, tetapi masih membiarkanmu di sini? Gong Sun Yang Chun terengah-engah. Kamu benar-benar mengecewakan kakek. Begitu suara itu jatuh, Gong Sun Yang Chun tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah kekosongan. Tiba-tiba langit terkoyak secara paksa dan ada celah di ruang yang gelap. Gong Sun Yang Chun melangkah ke langit dan menghilang. Segera setelah itu retakan ruang kembali tertutup. Setelah Gong Sun Yang Chun pergi, Gong Sun Ruoxi menangis, merasa sedih dan tersedak oleh isak tangis. Jika kakek benar-benar mencintai cucumu, mengapa kakek tidak membiarkan cucumu berpartisipasi dalam kompetisi meskipun beda divisi? Pada saat ini, suara yang menyenangkan datang dari langit. Ruoxi, apakah kamu sudah memecahkan belenggu penghalang? Katakan padaku dengan cepat, apakah kamu telah dipromosikan menjadi master tingkat rendah? Gong Sun Ruoxi buru-buru menyeka air matanya, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat kepala Murong menginjak pedang terbang. Guru, Gong Sun Ruoxi tersenyum. Murid ini tidak mengecewakanmu. Saya telah dipromosikan menjadi master tingkat rendah. Bagus, kepala Murong sangat gembira. Sekarang dengan adanya kamu, divisi kita sudah memiliki 4 master tingkat rendah. Ruoxi, 1 bulan kemudian kita akan pergi dengan para kepala dan murid jenius dari divisi pil, divisi jimat, dan divisi formasi. Selama periode ini kamu harus istirahat dengan baik. Gong Sun Ruoxi mengangguk dan berkata, murid mematuhi perintah guru. Pada saat ini Gong Sun Ruoxi merasa sedih. Dia merasa sangat kasihan pada gurunya. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.